Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Muhammad Sakif Ariful Haq dengan NIM 2019 012070. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indika Burhan, NIM 2018012115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Firman Arifiansyah dengan NIM 2019 012069. Mesin bubut atau mesin turning machine adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses pengerjaannya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Kegunaan mesin bubut yaitu untuk membuat atau memproduksi benda-benda berpenampang silindris, misalnya poros lurus, poros bertingkat atau staff shaft, poros tirus atau can shaft, poros beralur atau groove shaft, poros berulir atau screw shaft, dan berbagai bentuk bidang permukaan silindris lainnya, misalnya anak buah catur, raja, ratu, pion, dan lain sebagainya. Karakteristik pekerjaan yang akan dapat dilakukan oleh sebuah mesin bubut: 1. Membubut muka. 2. Membubut alur. 3. Memotong pada benda kerja. 4. Mengebor. 5. Mengkartel. Bagian-bagian pada mesin bubut beserta fungsinya diantaranya: 1. Kepala tetap atau headstock yang berfungsi sebagai tempatnya cekam atau cak, yang mana kedua bagian ini akan berputar bersamaan apabila mesin sedang digunakan. Yang kedua, motor penggerak yang berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi kinetik atau gerak. Yang ketiga, ada tuas. Fungsi dari tuas-tuas yang terpasang pada sebuah mesin bubut sangatlah berbeda. Beberapa diantaranya yakni berfungsi untuk mengatur kecepatan dan putaran dari spindle, arah dan kecepatan pemakanan, penguliran, serta mematikan dan menyalakan mesin. Yang keempat, ada dudukan pahat atau tool post yang berfungsi sebagai penjepit saat proses pembubutan. Terdapat dua buah dudukan pahat yang umum digunakan di setiap mesin bubut. Yang pertama, standar tool post yang berfungsi untuk mengatur ketinggian pahat dari bagian ini membutuhkan sebuah ganjalan. Yang kedua, adjustable tool post yang berfungsi sebagai pengatur ketinggian tanpa mempergunakan sebuah bantalan. Kemudian yang kelima, ada selang kulen yang berfungsi untuk membuat alat tetap terjaga suhunya dan mempertajam potongan dan hasil pengerjaan agar maksimal. Lalu yang keenam, ada alas mesin yang berfungsi agar alat bubut dapat terjaga kestabilan posisinya. Kemudian yang ketujuh, ada rem kaki yang berfungsi sebagai penghenti saat melakukan proses pembuatan. Yang kedelapan, ada alat pencekam atau cak yang berfungsi untuk mengikat objek bubutan, juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Di dalam mesin bubut terdapat dua jenis cekam, yaitu cekam utama cak dan cekam kolet cak. Cekam utama berfungsi untuk mengikat objek-objek yang berbentuk silindris. Lalu cekam kolet mempunyai bentuk yang sangat berbeda dari cekam utama, yaitu memiliki permukaan yang halus. Yang kesembilan, ada tombol stop darurat atau emergency stop button yang berfungsi sebagai salah satu sistem keamanan karena sangat dibutuhkan bagi para operator saat mengalami situasi yang benar-benar darurat.
Yang ke-10 ada eretan atau carry egg, dan terdiri dari 3 jenis. Pertama, eretan atas yang berfungsi sebagai penyesuai tirus berdasarkan besar sudut yang digerakkan secara manual. Yang kedua, ada eretan lintang yang berfungsi untuk mengatur dari tebal tipisnya sebuah pahatan. Yang ketiga, ada eretan alas yang berfungsi memutar mesin secara manual ataupun otomatis. Yang ke-11 ada lampu penerangan yang berfungsi untuk membantu para operator yang sedang bekerja di malam hari. Yang ke-12 ada kepala lepas atau tail lock yang berfungsi sebagai alat penahan dari objek yang sedang dipotong ataupun dipahat. Lalu yang terakhir ada poros pembawa yang berfungsi sebagai pembawa eretan saat sedang dilakukan proses pembubutan secara otomatis. Proses setting benda kerja pada mesin bubut. Ada 2 metode dalam setting benda kerja pada mesin bubut. Di antaranya adalah yang pertama, setting benda kerja dengan metode pemrograman incremental. Caranya, yang pertama, pasang benda kerja pada cekam dan kunci dengan kuat. Lalu, putar cekam dengan kecepatan putar yang sesuai dan pastikan putaran benda kerja sudah center. Kemudian, setting terhadap sumbu X. Yang terakhir, setting terhadap sumbu Z. Kemudian, metode yang kedua adalah setting benda kerja dengan metode absolute. Kemudian, metode setting yang kedua adalah setting benda kerja dengan metode absolut. Caranya, ukurlah diameter benda kerja dan catat harga diameter, misal 22 mili. Lalu pasang benda kerja pada cekam dan kunci dengan kuat. Kemudian putar cekam dengan kecepatan putar yang sesuai dan pastikan putaran benda kerja sudah center. Terakhir, setting terhadap sumbu X. Proses dial benda kerja pada mesin bubut. Caranya, pasang dan on-kan jig magnet dial gauge dengan ditempelkan pada dudukan dial gauge yang bisa diputar pada salah satu sisi benda kerja yang akan di dial gauge. Kemudian yang kedua, tempelkan ujung jarum dial gauge pada benda kerja dengan kondisi jarum dial gauge menekan ke benda kerja. Yang ketiga, kemudian reset 0 atau posisikan 0 pada nilai yang tertera di dial meter gauge. Yang keempat, kemudian putar sisi benda kerja yang ditumpangi oleh jig magnet dial gauge sampai 360 derajat dan lihat kondisi jarum penunjuk angka di gauge. Yang kelima, kemudian cek nilai angka yang bertunjuk pada gauge di setiap 90 derajat. Kemudian yang keenam, tulis angka yang tertera pada 4 posisi tersebut seperti nilai up, nilai kanan, nilai kiri, nilai bawah sesuai dengan angka yang ditunjuk pada gauge. Yang ketujuh, kemudian jadikan 4 posisi angka tersebut menjadi 0 atau yang mendekati ke nilai 0 sesuai standar toleransi. Proses pensettingan pahat pada mesin bubut. Pertama, mengendorkan semua baut pengikat sehingga nanti pahat dengan mudah dapat ditempatkan pada rumah pahat dengan posisi yang rata dan lurus. Kedua, menempatkan pahat bubut dengan posisi yang rata dan lurus terhadap posisi tool post. Ketiga, mengencangkan baut-baut pengikat rumah pahat sampai dengan pahat benar-benar terikat dengan kencang dan aman. Keempat, pengaturan ini mengendorkan dan kemudian mengencangkan baut tetuas utama yang terdapat pada bagian tool post. Kelima, memastikan juga tinggi ujung sisi sayat pahat sudah setinggi senter benda kerja, maka pahat siap digunakan